Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Ulhaq dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konflik internasional, yaitu di benua Asia ada Palestina versus Israel, sementara di benua Eropa ada Armenia versus Azerbaijan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan adik saya. Silahkan kenalin namanya dulu, Dek. Nama saya Najwa Claresta, saya kelas 5 SD. Oke, kita langsung aja ya deh untuk presentasi. Kakak pertama bakal ngebahas tentang sejarah peperangan Palestina sama Israel. Nah, jadi masalah Palestina ini merupakan sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina kan. Nah, ini tuh pertama muncul gerakan Zionisme dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1995. Nah, si Herzl tadi itu ketua komunis Yahudi yang berada di Inggris tepatnya. Nah, Zionisme ini apa? Zionisme ini adalah suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, terus juga rasial sama ekstrim. Nah, tujuannya itu menegakkan negara khusus bagi bangsa Yahudi. Nah, selanjutnya nih, pemerintahan Inggris itu kan meminta dukungan kepada Herzl untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama. Tapi Herzl ini punya syarat gitu. Dia minta ke pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara. Nah, Inggris setuju dan dukung si Herzl tadi. Jadi, pada tanggal 2 November 1979, 2 November 1917 itu ada perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Apa sih itu? Nah, jadi Balfour Declaration itu tuh ditentang ya nanti sama Arab sama Palestina karena bangsa Arab sama Palestina tadi itu nggak ikut serta dalam perjanjian Balfour Declaration itu. Jadi Inggris mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi, terus juga komunitas bangsa Palestina, dan juga akhirnya nanti menghasilkan white paper pada 20 Oktober 1930. Nah, jadi isi dari perjanjian Balfour Declaration 2 November 1917 tadi itu pertama akan mendirikan a nation home untuk orang Yahudi di Palestina. Sama yang kedua itu hak-hak orang bukan Yahudi itu tidak akan dirugikan. Nah, itu yang tadi Balfour Declaration tadi. Sedangkan white paper ya, itu white paper itu perjanjian Yahudi sama tadi bangsa Arab Palestina kan. Isinya yang pertama, imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapat pekerjaan, dan orang Yahudi tidak diperkenalkan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi nih sejarah dari peperangan Palestina, masih belum selesai, yaitu kalau dilihat ya dari white paper itu kan kita bisa lihat kalau Palestina itu diuntungkan. Nah, selanjutnya nih di tahun 1933 Nazi itu kan Jerman ya, Adolf Hitler. Kita udah tahu lah ya kalau dia itu menangkapi orang-orang Yahudi yang berada di Jerman. Oke? Karena orang Yahudi itu dianggap mengganggu keturunan bangsa Jerman, dan juga orang Yahudi itu kayak mulai berimigrasi ke Palestina karena menghindari Nazi tadi. Nah, jadi kedatangan orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina itu membuat rakyat Palestina marah, dan pada Perang Dunia orang-orang Yahudi itu menjadi leluasa masuk wilayah Palestina gitu. Nah, PBB nih ikut turun tangan dong. Jadi PBB membentuk United Nations Special Commission on Palestine. PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB. Nah, jadi wilayah Palestina sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris itu dibagi jadi dua ya. Jadi ada orang Palestina dan Yahudi. Nah, tapi nih perang-perang demi perang itu terus terjadi antara Palestina dan Israel. Gerakan Zionisme itu juga nggak pernah berhenti, dan juga Israel ini tuh merebut tanah wilayah Palestina terus sampai sekarang, bahkan sampai detik ini wilayah Palestina tuh berkurang gitu loh. Nah, jadi ini kita udah selesai nih ngejelasin tentang peperangan Palestina sama Israel. Ini panjang banget ya. Emang Palestina sampai Israel itu sampai sekarang tuh masih ada peperangannya. Dan kira-kira sampai sini dulu deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain apa gimana? Iya kak, sudah paham. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang peperangan yang berada di benua Eropa, yaitu Armenia versus Azerbaijan. Di sini saya sudah menampilkan peta, di mana bisa kita lihat bahwa Azerbaijan itu berdekatan dengan Rusia, sementara Armenia berdekatan dengan Turki. Tapi pada saat peperangan, Turki yang tetangganya Armenia justru lebih mendukung Azerbaijan, dan Rusia tetangganya
Azerbaijan mendukung Armenia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang timeline dari peperangan. Oke, pertama ada serangan balik. Armenia dan Azerbaijan itu dua negara bekas Republik Uni Soviet yang saling tuduh memulai bentrokan mematikan yang pecah pada 27 September. Separatis ISIS Armenia itu merebut wilayah Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan pihaknya melancarkan serangan balasan untuk melindungi penduduk. Sedangkan otoritas separatis mengklaim ibu kota wilayah itu tuh Stepanakert itu telah dibom. Dan darurat militer kemudian diberlakukan di seluruh wilayah Armenia, Nagorno-Karabakh, dan juga Azerbaijan, di mana Presiden Ilham Aliyev menerapkan jam malam di Baku dan beberapa kota lainnya. Selanjutnya ada dua tragedi. Pada 26 Oktober, gencatan senjata ketiga juga dilanggar. Dan juga pada 6 Oktober, Perdana Menteri Armenia itu mengatakan kalau bantuan Turki untuk Azerbaijan adalah penyebab pertempuran tersebut dan yakin bakal dibantu Rusia. Lalu, pada Oktober, situs ikonik milik gereja Apostolik Armenia di Karabakh itu juga dibom. Dan pada 10 Oktober, setelah perundingan dengan Rusia, Armenia dan Azerbaijan mengumumkan gencatan senjata, tapi baru beberapa menit itu udah dilanggar. Dan yang ketiga, ada hampir 5.000 orang tewas. Pada 18 Oktober, gencatan senjata yang baru disepakati dilanggar lagi. Setelah PBB mendesak untuk menghormati gencatan senjata, Perdana Menteri Armenia pada 21 Oktober tidak mempedulikan solusi diplomatis. Dan Presiden Rusia mengatakan jumlah korban tewas dalam lebih dari 3 minggu pertempuran itu mendekati 5.000 orang. Selanjutnya kita akan bahas nomor 4 dari timeline, yaitu Armenia minta bantuan ke Rusia. Jadi 31 Oktober, Perdana Menteri Armenia meminta bantuan Putin dan Moskwa mengatakan siap memberi bantuan yang diperlukan kepada Armenia jika pertempuran meluas ke wilayah Armenia. Namun Baku mengatakan mereka tidak berniat melancarkan serangan militer ke Armenia. Dan yang kelima, Azerbaijan mengambil alih Shusha. Kita bisa lihat kalau di foto ini diambil pada 24 Oktober 2020, di mana pada saat itu ibu kota wilayah Nagorno-Karabakh itu disengketakan oleh kedua negara. Kita udah masuk ke presentasi yang kedua, yaitu tadi udah jelasin benua Asia sama benua Eropa. Sekarang kakak mau tanya nih ke Ade Najwa ya, gimana kira-kira kalau peperangan ini tuh terjadi di negara kita sendiri, negara Indonesia? Pertama, saya akan mencari tempat yang aman. Dan menurut saya, peperangan itu akan berakhir dengan jalan perdamaian. Oke, jadi benar banget kalau sebuah peperangan itu bisa banget diselesaikan dengan diplomatis ya, benar banget, sebenarnya bisa diplomatis. Apalagi sekarang kan kita udah lihat kalau ada PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana juga ikut peran atau ikut serta dan turun tangan ketika ada sebuah peperangan antar negara gitu. Oke, satu pertanyaan lagi deh, gimana kira-kira kalau misalnya kan kita udah lihat nih perang Palestina sama Israel. Nah, sekarang kakak minta deh, gimana sih menurut Awa dampak dari sebuah peperangan? Menurut saya, negara menjadi tidak aman dan banyaknya korban jiwa. Dan banyak bangunan yang runtuh karena dibom. Oke, bener banget. Oke, bener banget. Kakak suka banget jawaban dari Najwa. Dan kita udah selesai di presentasi kakak. Makasih udah temenin kakak pada kesempatan kali ini buat presentasi. Dan saya juga akan mengakhiri presentasi ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, lebih dan kurang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.